warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah berada sekarang di pelataran masjid apa? Masjid Quba. Quba itu sebenarnya nama negeri, nama perkampungan. Ada yang mengatakan itu adalah nama mata air yang ada atau sumur yang ada di daerah ini. Yang jelas ini adalah Dawahi, adalah pinggiran dari kota Madinah yang dahulu disebut dengan kota Yasrib. Ini adalah perkampungan Bani Amr bin Auf. Jadi di Madinah ini tadi sudah saya awali, ada dua suku besar orang Arab yang menghuni kota Yasrib, yaitu yang pertama Bani Aus, yang kedua Bani Khazraj. Nah, masing-masing kabilah itu punya butun, punya perut-perut, punya cabang-cabangnya. Di antaranya Bani Aus itu ada namanya Bani Amr bin Auf namanya. Inilah yang menghuni daerah ini. Tokoh mereka namanya Kulthum ibnul Hidam. Nah, Nabi SAW ketika berhijrah ke kota Madinah ini, yang dahulu waktu itu masih bernama Yasrib, singgah di tempat ini dahulu, di pinggiran kota, yaitu di perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba ini. Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi sampai di sini hari Isnin, hari Senin. Hari Senin pada tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian beliau menetap 4 hari di sini. Selama 4 hari itulah beliau membangun masjid ini bersama para sahabat. Dan Rasulullah ikut membangun langsung bersama para sahabat. Jadi kalau dari sejarah berdirinya Masjid Quba lebih dahulu dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Lebih dahulu dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Kemudian setelah masjid ini dibangun, Nabi SAW pada hari Jumat ya bergerak menuju ke Masjid Nabawi sekarang. Ketika sampai di Masjid Salim, di Bani Salim, arah ke sana, di situ ada suatu tempat yang memang telah disiapkan oleh para sahabat sebagai tempat mereka bermajlis, berkumpul. Karena apa? Karena sebelum kehadiran Nabi ke Madinah sudah ada kaum muslimin, bahkan sudah ada dai yang diutus oleh Nabi SAW pada tahun 12 kenabian, namanya Mus'ab bin Umair al-Abdari. Bertugas 1 tahun, kembali kemudian ke Makkah, banyak bisa mengislamkan orang. Jadi kaum muslimin sudah punya tempat bermajlis di Bani Salim. Sampai di sana, tiba waktu Jumat. Nah, di sanalah Nabi melakukan Jumat pertama. Nah, itu makanya masjid itu sampai hari ini ma'ruf, dikenal dengan nama Masjid Al-Jumu'ah. Nah, tidak jauh dari sini. Kemudian baru beliau bergerak ke arah Masjid Nabawi sekarang. Nah, ada beberapa catatan tentang Masjid Quba. Boleh dikatakan di awal-awal keberadaan Nabi di Madinah, Nabi tidaklah rutin atau tidak sering datang ke Masjid Quba ini. Karena mungkin kesibukan beliau berbagai macam. Sampailah ada suatu peristiwa. Nah, peristiwa ini menjadi catatan kita. Peristiwa itu adalah sekelompok orang yang munafik yang berada di dalam kota Madinah, pura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya mereka punya tujuan yang jahat terhadap Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka dikendalikan oleh seorang tokoh dari luar. Waktu itu dia berada di Syam. Sebenarnya dia adalah orang ini, orang Madinah ini. Namanya adalah biasa dipanggil Abu Amir. Orang menyebutnya Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir pendeta. Tapi sebenarnya Nabi katakan jangan sebut Ar-Rahib, sebut Al-Fasik saja, Abu Amir Al-Fasik. Dia tidak mau masuk Islam. Tapi yang menarik, anaknya adalah seorang mujahid dan nanti gugur dalam peperangan Uhud. Hanzalah namanya. Nah, dia tidak mau masuk Islam, lari dia ke Makkah. Ketika Makkah ditaklukkan, lari dia ke Taif. Ketika Taif ditaklukkan, dia lari lagi sampai di Syam. Nah, di penghujung keberadaan Nabi di kota Madinah, dia bisa memberikan masukan-masukan kepada kawan-kawannya kaum munafikin di dalam kota Madinah ini. Bagaimana cara menghancurkan? Nah, cara menghancurkan adalah pecah belah kesatuan jamaah sahabat itu.
Jangan biarkan mereka bebas berkumpul, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana caranya? Caranya buat masjid tandingan. Dibuat masjid tandingan. Tujuannya adalah untuk memecah belah masjid yang telah menjadi tempat berhimpun para sahabat. Nah, setelah mereka buat masjid, kaum munafik ini, mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami buat masjid. Tujuannya membantu orang-orang tua yang tidak sanggup berjalan ke masjidmu. Kalau hari hujan berbagai alasan. Bahkan mereka bersumpah tujuan mereka adalah baik." Nabi waktu itu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk, akan berjihad, sudah memakai baju perang beliau. Nabi diminta untuk salat sebagai peresmian di masjid baru itu. Kata Nabi SAW, kalau saya kembali nanti dari Tabuk, insya Allah saya akan ke sana. Nah, Nabi menjanjikan. Akhirnya ketika kembali Nabi dari Tabuk, ingat Nabi dengan janji untuk salat di masjid tersebut. Tapi tiba-tiba Jibril datang membawa ayat. Jadi nanti kalau ada membaca surah At-Taubah, ingat-ingat saja dulu. Mulai ayat 107 akan bertemu kisah ini. Bunyinya begini. "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan mereka yang menjadikan masjid sebagai diraran, untuk berbuat mudarat. Mestinya masjid ini bermanfaat, tapi Allah bukakan maksud yang tersimpan dalam diri mereka. Maka Allah katakan, dan mereka yang menjadikan masjid sebagai tempat untuk berbuat mudarat, wa kufran, dan untuk berbuat kufur, wa tafriqan, dan memecah belah bainal muslimin, antara orang-orang Islam. Kemudian mereka malah datang wala yahlifunna, mereka bersumpah. Bahkan mereka bersumpah demi Allah. Orang munafik kan mudah saja, demi Allah, demi Allah. Nah, bersumpah demi Allah, wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Kami tak lebih hanya ingin berbuat kebaikan. Itu kata mereka. Tetapi yang di dalam hati mereka Allah tahu. Makanya Allah katakan, wallahu yashhadu, Allah bersaksi, annahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah para pembohong. Nah, kan terbuka kan ceritanya. Allah beritahu kepada nabinya. Kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, kemana engkau?" "Ke masjid, ke tempat masjid yang dibangun oleh kaum munafikin." Kata Jibril, bawa ayat itu. Kemudian apa keputusan Allah Subhanahu? Allah larang Nabi untuk datang ke situ. Kenapa? La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan, min awwali yaumin, dari hari pertama kedatanganmu, ahaqqu, lebih berhak antaquma fi, untuk engkau jadikan tempat salat. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di masjid pertama yang engkau bangun. Nah, menuju ke mana arah masjid pertama itu? Ke arah mana? Ini ke Masjid Quba. Masjid Quba. Itu. Jadi masjid pertama yang engkau bangun lebih berhak engkau jadikan tempat salat. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yuhibbuna ayatatahharu, ingin untuk membersihkan diri dari kekufuran, dari kefusukan, dari memusuhi Allah dan Rasul. Nah, mereka adalah orang-orang yang ingin bersih keimanan mereka. Allah menyenangi orang-orang yang membersihkan diri. Nah, semenjak ayat itu turun, maka kata ulama, semenjak itulah Nabi SAW rajin datang ke Masjid Quba. Nah, tadi saya nukilkan, saya tuliskan ada hadis Nabi datang setiap Sabtu, kadang nasyian, kadang berjalan kaki, kadang rakiban, kadang berkendaraan. Nah, begitu juga beliau anjurkan umat beliau. Makanya ada hadis, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya, datang ke Masjid Quba melakukan salat, orang itu mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Ini targhib, motivasi untuk datang. Jadi kehadiran kita hari ini sebenarnya bagian dari perjalanan sejarah tadi yang latar belakangi munculnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kita sudah hadir di tempat ini. Tetapi di samping kita salat, tentu karena kita hadir di berbagai tempat yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah beliau, ambillah pelajaran, ambillah hikmah. Disinilah tadhiyah, disinilah pengorbanan, disinilah bagaimana umat Islam membuktikan keteguhan mereka. Dan kita tahu bahwa
awal membangun masjid di sini di tengah orang-orang yang menyembah berhala dan di tengah orang-orang Yahudi yang senantiasa menyimpan rasa iri dan dengki kepada kaum muslimin. Di kota ini Nabi SAW meletakkan pondasi dakwah. Dari mana pondasi dakwah itu? Dari masjid. Nah sekarang mari kita coba evaluasi diri kita. Kalau hari ini kita datang sengaja jauh ke masjid untuk mendapatkan pahala, bukankah salat di masjid di berbagai tempat pahalanya juga ada besar? Nah kira-kira semangat kita di masjid-masjid di dekat kita bagaimana? Karena kita orang-orang yang menyadari peran dan fungsi masjid hilang dari masjid, bukanlah mustahil datanglah orang-orang yang ke masjid yang kadang tidak dengan tujuan yang baik. Nah karena itu semenjak kita hadir hari ini, tekadkanlah untuk memakmurkan rumah Allah. Jadikanlah jamaah-jamaah yang membesarkan dakwah di sana. Jadilah bahagian dari perjalanan itu, sebagaimana para sahabat Nabi di tempat ini. Dan pengorbanan para sahabat di tempat ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang yang perlu jadi catatan, namanya Khaisamah. Khaisamah dengan anaknya Sa'ad. Di salah satu saja, banyak peristiwa sebenarnya kalau kita cerita waktu kita. Nah, Khaisamah ketika perang Badar ada aturan keluar dari Nabi. Kalau ada lebih satu laki-laki di satu rumah tangga, tidak boleh berangkat berjihad keduanya. Harus ada yang tinggal menjaga keluarga. Nah, di dalam keluarga Khaisamah ada 2 orang. Dia dengan anaknya Sa'ad. Nah, siapa yang akan berangkat? Kata ayahnya, wahai Sa'ad, saya kan ayahmu. Sekarang begini, kita ambil lot. Siapa yang keluar lotnya itu yang berangkat berjihad ke Badar. Ini berangkat mau mati, ini kemungkinannya syahid. Akhirnya cabut lot, yang keluar lot anaknya, bukan bapaknya. Apa kata bapaknya? Ya Sa'ad, saya kan bapakmu. Ya sudahlah, untuk sekarang utamakanlah bapakmu daripada kamu. Apa kata anak tadi? Ayah, kalau urusan ini kan urusan surga ini. Kalau urusan surga, siapa yang keluar lotnya itu yang berangkat. Nah, kata ayahnya, enggak, saya enggak. Ini urusan surga, karena slot saya yang keluar, saya yang berangkat. Akhirnya anaknya berangkat. Dan qada Allah berlaku. Anaknya syahid di medan Badar. Nah, ketika perang Uhud akan berkecamuk, datanglah anaknya, datanglah ayahnya yang masih hidup, yaitu Khaisamah ini kepada Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya tadi malam bermimpi. Anak saya datang bertanya kepada saya, ma akharaka ya abatah. Ayah, apa yang membuat engkau terlambat sekali menyusul saya? Nah, karena itu ya Rasulullah, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mohon kepada engkau, doakan saya bisa syahid menyusul anak saya. Dan Khaisamah adalah salah satu dari 70 syuhada yang gugur dalam peperangan Uhud. Nah, kira-kira ada enggak sekuat itu semangat pengorbanan kita untuk Islam? Kita tidak dituntut seperti itu sekarang. Hanya dituntut untuk istiqamah saja. Yang laki-laki menjaga anak istri kita. Jangan mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan nilai keimanan. Bagi kita yang wanita, menjaga aurat, menjaga jangan sampai membebani orang tua kita, padahal kita sudah dinasihati, diingatkan. Nah, karena itu mari tanamkan semangat ketika kita sampai di Quba ini, kita akan berjalan istiqamah di dalam tuntunan syariat. Amin ya rabbal alamin. Sudah, kita cukupkan. Setelah ini kita boleh mengabadikan, tapi jangan terlalu lama karena perjalanan kita masih panjang. Baik, kita cukupkan dulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ada loh ya, ada pengumuman di sana di depan. Itu dahulu sumur. Sumur namanya Sumur Aris, Bi'ru Aris. Bi'ru Aris ini ada 2 kisah sebenarnya terkait dengan ini. Jadi kalau ada kisah orang-orang yang dijamin masuk surga, nah Nabi sedang berjuntai di sumur itu. Kaki beliau masukkan ke dalam telaga sumur itu. Kemudian datang Abu Bakar, kemudian datang Umar, kemudian datang Utsman. Nabi SAW meminta kepada yang menjaga pintu agar beritahu
dia salah seorang penduduk surga di tempat ini, Bi'ru Aris. Bi'ru Aris tempat adalah yang Nabi sering kunjungi juga. Nah, kenapa sumur ini kemudian terkenal? Dan lihat di dalam tulisannya ada Mauqi' Bi'ri Aris. Ada tempat sumur Aris dalam kurung Al-Khatam. Khatam itu cincin artinya. Jadi Nabi punya cincin. Cincin itu dipakai Nabi sekaligus untuk stempel. Jadi kalau beliau berkirim surat, dan kemudian beliau cap dengan stempel di cincin itu. Nah, cincin itu setelah Nabi tiada, berlanjut dipakai oleh Abu Bakar, Khalifah Rasulullah. Setelah dipakai Abu Bakar wafat, kemudian dipakai oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, setelah Umar bin Al-Khattab syahid, kan ditusuk kan oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian dilanjutkan oleh Utsman. Nah, ketika di tangan Utsman, cincin itu ketika Utsman pergi ke sumur ini jatuh ke dalam sumur. Nah, setelah dikuras airnya, ada yang mengatakan 3 hari mencarinya tidak ketemu-ketemu sampai hari ini. Siapa yang mau coba cari, nggak usah lah ya. Ya, jadi ada jatuh di sini sampai sekarang tidak ketemu. Ya, sudah sekian hari dicari tidak ketemu. Makanya Bi'ru Aris dikenal dengan Bi'rul Khatam atau sumur cincin, karena di situ cincin Nabi terjatuh oleh Utsman ibn Affan. Sudah? Baik, ayo kita jalan. Ayo. Terus bagaimana jadinya nasib dari masjid yang dibangun oleh kaum munafikin? Jadi setelah turun perintah dari Allah, jangan solat di tempat itu, la taqum fihi abada. Masjid pertama adalah masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaum. Masjid pertama yang dibangun di atas ketakwaan, Nabi berhak untuk dijadikan tempat solat. Akhirnya Nabi perintahkan para sahabat agar runtuhkan dan bakar masjid itu. Nah, akhirnya dihancurkan masjid itu dan dibakar, dan itulah yang ma'ruf di dalam sejarah, masjid yang dikenal dengan nama Masjid Dirar namanya. Jadi kalau orang berbicara tentang Masjid Dirar, itu masjid dibangun oleh orang-orang fasik, oleh kaum munafikin dahulu, dibangun kemudian diruntuhkan, disebabkan di sana akan dijadikan basis untuk memerangi Allah dan Rasul. Jadi kan di dalam ayat itu dikatakan wa irsadan liman haraballah wa rasulah. Mereka akan jadi sebagai tempat untuk pengawasan, untuk membantu, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi masjid itu sekarang tidak ada, sudah habis. Nah, tapi jadi pelajaran, diingatkan kepada kita bahwa kalau niat tidak baik, tempat yang baik pun bisa dipergunakan untuk menghancurkan kebaikan. Jadi perlu diingat, bukan hanya fasilitas saja yang baik, tapi orang-orang yang mempergunakan fasilitas itu juga harus memperbaiki dirinya. Tidak sedikit fasilitas yang baik kemudian dimanfaatkan orang. Mana ada jabatan-jabatan yang ada hari ini bukan dibuat untuk kebaikan? Untuk kebaikan. Tapi kenapa jadi alat untuk korupsi? Ya karena orang yang memegangnya bermaksud tidak benar. Nah, jadi apa yang paling penting dalam hidup ini? Perbaikan diri. Jadi kalau kita ingin berjalan di dalam kebaikan, maka mulailah kebaikan itu dari dalam kita masing-masing dahulu.